Ini jam 12 siang dari instansi Satpol PP memberitahukan kepada kami bahwa untuk mulai besok pagi hari Selasa, tanggal berapa itu? Ya, suruh pindah ke Hari Selasa itu suruh pindah ke sebelah barat jalan tanpa sebelum ada pemberitahuan terlebih dahulu apa maksud dan tujuannya seperti ini. Nah, sehingga kami karena rakyat kecil yang lenggono saja, Pak. Jadi suruh pindah ya pindah saja. Terus kami sempat juga bertanya sampai kapan, Pak? Tidak tahu. Nah itu, jadi ya mungkin terpaksa dengan berat hati dan rasa kecewa, ya kami pindah ke sebelah barat sekolahan. Dan apa yang terjadi di sebelah barat sekolahan, otomatis kami pendapatan yang semula intinya adalah diminta pindah, tapi sekarang diminta pindah itu ya tidak cukup representatif untuk menjawab kegelisahan teman-teman dari pemerintah daerah. Yang namanya PKL apapun yang sedang berjihad, adanya anak cucu, dan kalau laporan masyarakat itu adalah kemudian dianggap mengganggu jalan, itu saya tiap hari lewat depan SD 4 tiap hari, karena tugas saya adalah ternak teri, nganter anak nganter istri. Jadi saya sangat paham situasi daerah itu. Jadi sana itu sangat jembar karena sekarang searah itu mas ya. Dan beliau-beliau ini itu di pinggir mas. Sugiono, umur 46 tahun, rumah Lemah Bang, RT 27, Pelosok Kerep, Karangmalang, Sragen, Pak. selama ini jualannya di mana, Pak? Jualannya di depan SD 4, jualan pentol yang dibuat dari kentang namanya Pikachu. Sudah berapa tahun? Kurang lebih 10-15 tahun. Terus terjadi penggusuran itu sejak kapan, Pak? Terjadi penggusuran waktu hari Senin jam 12 siang dari instansi Satpol PP memberitahukan kepada kami bahwa untuk mulai besok pagi hari Selasa, tanggal berapa itu? Ya, suruh pindah ke Hari Selasa itu suruh pindah ke sebelah barat jalan tanpa sebelum ada pemberitahuan terlebih dahulu apa maksud dan tujuannya seperti ini. Nah, sehingga kami karena rakyat kecil yang lenggono saja, Pak. Jadi suruh pindah ya pindah saja. Terus kami sempat juga bertanya sampai kapan, Pak? Tidak tahu. Nah itu, jadi ya mungkin terpaksa dengan berat hati dan rasa kecewa, ya kami pindah ke sebelah barat sekolahan. Dan apa yang terjadi di sebelah barat sekolahan, otomatis kami pendapatan yang semula sudah turun drastis selama pandemi ini, terus drastis ini sudah mulai perlahan merangkak seperti wong turu lagi artang ini, Pak. Kok tiba-tiba diturun nih. Nah, seperti itulah yang terjadi pada kami saat ini. Demikian. Pak, dulu kalau mangkal di depan SD bisa dapat berapa sehari? Ya lumayan, Pak, kalau sudah normal itu. Ini kan selama pandemi kan kita nggak jualan di sana karena ya sekolah tidak masuk, juga banyak instansi-instansi yang libur, mungkin cari alternatif yang lain. Setelah ini masuk, kalau dulu sebelum pandemi ya lumayan, Pak, mungkin ya sampai 500 sampai 550 pendapatan. Adapun nanti kalau bersihnya ya sekitar 100-150 ya, timbang nyambut gawe jadi kuli bangunan atau kuli yang lain gitu, Pak. Setelah pindah, nah ini sebenarnya sudah mulai bagus, Pak. Sebenarnya sebelum pindah ini sebenarnya sudah mulai bagus, perlahan bagus, tapi tiba-tiba ini sudah dipindahkan ke sebelah barat dalam beberapa hari ini, 3 hari ini turun drastis, Pak, dari 500 sampai 550 sampai 200 pun kadang nggak sampai, Pak. Kadang nggak sampai, bahkan kadang barang itu masih sisa, nggak habis dalam satu hari itu, Pak. Mungkin juga teman-teman yang lain sama, Pak, apalagi yang jualan yang sudah mateng itu, kasihan kan nggak bisa diperbarui lagi. Pak, ada sekitar berapa PKL yang ada di situ dan dipindah-pindah? Untuk SD 4 ada 37 ya, Pak. Nah, ada 37 insya Allah, Pak, itu, Pak, kurang lebihnya. Rata-rata sudah berapa tahun, Pak, berdagang situ? Ya ada yang lama, ada yang baru juga kisaran ya, ada yang 6 tahunan ya? 6 tahunan, Pak. Minim 6 tahun, ada yang 7 tahun, minimal ada yang 5 tahun, 6 tahun itu. harapan jenengan gimana? Ya, Harapannya gimana? harapan kami kepada instansi pemerintahan, kami ingin kembali ke tempat semula dan kami para PKL siap menertibkan bila mana kurang tertib, siap mematuhi segala peraturan dari pemerintah dan siap menjaga keamanan yang ada di sekitaran kami, terutama kebersihan itu
mutu utamakan. Nomor HP Pak. Kami yang mengondisikan kebersihannya, kami yang menjaga kebersihan. Dari segi keamanan Di mana? Di depan SD 4 Pak. Sudah berapa tahun? Ya kurang lebih 20 tahun Pak. Dulu penghasilannya kalau normal? Ya biasanya itu ya mendapatkan 500-an. Tapi setelah digusur ini mungkin ya nggak tahu pendapatannya turun gratis Pak. Jadi Cuma berapa ya? 200 lebih sedikit. Yang jenengan rasakan gimana setelah Ya digusur? pokoknya mintanya sama pemerintahan saya minta dikembalikan seperti semula di tempat itu ya di depan SD 4, atau yang kurang rapi atau yang kurang gimana minta ditata ya, pemerintah. Pak, nomor HP ini. Kita sudah mengatakan bahwa ormas itu membela orang kecil, ya, seperti PKL yang sekarang mengadu ke sini ini. Inilah menjadi keprihatinan kami bahwa PKL sementara ini PKL di seluruh wilayah Kabupaten Sragen, ya, sampai dari rumah sakit umum pun juga digusur, ya, di jalan raya itu digusur. Bahkan ini yang terakhir di depan SD 4, ya. Saya merasa prihatin sekali. Memang betul kalau memang si Satpol PP menjalankan tugasnya dan wewenangnya sesuai perdanya gitu. Namun yang saya inginkan Mbok Yao, ya, setelah digusur itu diberikan solusi yang terbaik. Jangan merugikan pihak para PKL. Ini yang kita harapkan. Jadi menggusur itu memang mudah, ya, karena dia punya kewenangan dengan perdanya itu ada memang. Namun yang saya inginkan kami pihak Ormas untuk memberikan dukungan kepada para PKL ini, Mbok Yao diberikan solusi, ya. Jangan terus digusur tidak diberikan solusi. Ya, kita ngesake kepada teman-teman ini yang awalnya mendapatkan rezeki yang cukup untuk hidup rumah tangga, namun sekarang ini keluarnya separuhnya aja tidak mencukupi. Ini kan suatu keprihatinan kami semuanya. Maka kami pihak Ormas tidak menutup kemungkinan kalau ini tidak direspon oleh pihak terkait, bahkan mungkin bupati, ya mungkin kami akan melakukan action, ya, demo lah, karena kita ingin supaya PKL di Sragen ini mendapatkan pelayanan yang layak, mendapatkan tempat untuk mendapatkan nafkah. Tidak hanya digusur saja, tapi kita harus membela, mendukung kepada PKL supaya mendapatkan tempat, mendapatkan rezeki untuk jualan itu. Jadi yang kita rasakan sementara ini, banyak PKL yang sudah mengeluh pada kami, lewat WA pun ada, lewat pribadi pun ada, bahkan masih ini sudah sampai ke kantor Ormas ini. Ini kan suatu membuktikan bahwa keluhan yang terjadi di Sragen ini, para PKL ini sudah merasakan resah, resah. Maka kami komitmen, kita tetap membela wong cilik seperti